Terima kasih kami aturkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Pembaca doa, namanya Pak Haibari. Kakak Kemenak Landak, namanya Bapak Abdul Bar. Selanjutnya marilah kita dengarkan arahan Sekjen Kemenak RI, dilanjutkan dengan launching batik kerja ASN Kemenak Kalbar. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani SPPMT untuk dapat memberikan arahan dan pembinaan kepada ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama para kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, sebagai saya Bapak Dr. Haji Muhyiddin Ganis, yang pada hari ini tampil ceria karena didampingi dengan sosok yang selalu beliau cintai, yaitu Ketua DWP Kanwil Kementerian Kalimantan Barat. Ya, kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati para kantor bagian tata usaha Kalimantan Barat, Bapak Haji Kaharudin SAG, para bidan atau saya bisa menyebutnya para kabaid dan bimas di lingkungan Kanwil Kemenak Kalbar, para kepala kantor yang pada hari ini saya peroleh informasi dihadiri oleh pasangannya masing-masing, semoga rukun-rukun dan harmoni selalu, amin. Dan para madrasah negeri dan swasta, para KUA, seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna, Tuhan yang Maha Kuasa yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi bermuajahat dalam kerangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna berkaitan dengan hal yang besar, itu komitmen kita untuk melayani bangsa melalui hikmah kita di bidang pelayanan agama maupun pendidikan keagamaan, yang diiringi dengan launching baju batik khas Kalimantan Barat sebagai pakaian kerja yang akan berlaku di Kementerian Agama Kalimantan Barat. Sesuai badan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tamu ini dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak dia biasa dan kiamat kita memperoleh syafaat darinya. Ibu dan Bapak, pertama tentu saya harus memohon maaf karena sedianya saya berjanji ke Pak Kanwil saya bisa hadir secara onsite di lokasi, namun karena sesuatu dan lain hal, ada kepentingan lain sehingga saya tidak bisa hadir. Tetapi percayalah, bertautan jiwa, bertautan hati, kebersamaan langkah dan gerak kita di dalam pelayanan di Kementerian Agama itu tetap kuat dan kokoh, tidak dibatasi oleh jarak. Dan hal yang sama saya berharap bahwa jarak tak pernah memisahkan kita, tetapi jarak hanya memperkuat rasa rindu kita untuk saling bertemu. Saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembinaan kepegawaian. Kalau tadi Pak Kanwil menyampaikan satu barisan, satu komando, semuanya diarahkan pada satu komitmen bersama kita untuk membangun pelayanan terbaik bagi anak bangsa. Kalau saya ingin mengabsen nama-nama ikan, kurang lebih kerja kita itu harus seperti ikan lele, ikan sepat, ikan gabus ditaruh di dalam kulkas. Kerja cepat, bagus, kerja bagus, namun tidak bertele-tele, namun tetap berkualitas. Begitulah. Itu namanya. Ya, dan pilar utama yang membangun proses kinerja kita, pada dasarnya kita bisa kenali di sebuah konsep yang menjadi kesepakatan bersama, menjadi norma bersama di lingkungan kita, yaitu budaya kerja. Setiap saya kunjungan ke setiap kanwil, kepala kemenang di kota kabupaten, bahkan di beberapa madrasah, terpampang secara kuat bahwa budaya kerja kita sudah mewarnai dari setiap dinding-dinding kantor kita.
Tetapi harapan kita tidak sekedar memberikan penciri dari setiap gedung kita, tetapi harus terinternalisasi menjadi hal yang kuat, menjadi dari pola kita ketika berinteraksi dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Ibu dan Bapak, izinkan saya untuk mencoba mengingatkan kembali, kalaulah hal ini diulang-ulang, karena memang sebuah budaya kerja harus diulang-ulang, bahwa salah satu norma yang dikembangkan di Kementerian Agama itu adalah integritas. Ini mengawali dari budaya kerja kita. Integritas adalah kesatuan antara kata dan tindakan. Itu adalah kalimat yang paling mudah kita ingat. Dan kalaulah kemudian kita elaborasi menjadi nilai-nilai, salah satu nilai integritas itu adalah kejujuran. Maka saya berharap kita bersama membangun citra diri kita sebagai ASN, sebagai keluarga besar Kementerian Agama yang selalu menitik kita beratkan pada kejujuran. Ibu dan Bapak, kejujuran itu adalah muaranya kepercayaan. Jadi setelah kita jujur, maka kita akan memperoleh kepercayaan. Dan perlu saya sampaikan bahwa kepercayaan pada dasarnya adalah modal yang kuat sehingga pada hari ini kita bisa seperti ini. Boleh saya sampaikan bahwa saya bisa naik dari kelas 1 MI ke kelas 2 MI itu karena guru kelas saya percaya. Saya bisa pindah naik dari tingkat MI ke MTS karena kepala madrasah percaya. Saya bisa lulus S1 dalam ujian skripsi karena pembimbing saya percaya. Kemudian saya bisa bekerja, saya bisa jadi dosen karena saya dipercaya oleh Kaprodi. Saya bisa menjadi, katakanlah, bisa menjadi seorang sekretaris jenderal karena pimpinan yang percaya. Ibu dan Bapak, tentu kepercayaan itu tidak datang serta-merta, tetapi kepercayaan datang atas sebuah rekam jejak, dan kepercayaan hanya bisa muncul dari sebuah nilai kejujuran. Jadi saya berpesan pada kita semua, kalau kita ingin menjadi insan yang dihormati, ingin insan yang selalu naik kelas, maka selalulah membangun perilaku kita di dalam kejujuran. Saya kira Pak Kanwil ini bisa bergerak ke kiri ke kanan, bahkan ada jarak yang 14 jam dari lokasi Bapak. Itu semata-mata juga karena dipercaya sama Ibu Ketua DWP. Kalau tidak dipercaya Ketua DWP malah bisa bergerak, begitu kan Pak? Jadi pada dasarnya kepercayaan itu dibangun atas dasar sebuah kejujuran. Maka saya berharap pada kita semua, marilah kita jujur apa adanya, tidak ada apanya. Membangun apapun yang tengah kita bangun dengan sebuah nilai-nilai kejujuran. Karena hanya dengan kejujuran telah kita memperoleh banyak hal. Tetapi kejujuran juga boleh jadi dalam pandangan-pandangan tertentu itu menyakitkan. Karena bicara apa adanya kerap kali menyakitkan, sehingga seseorang yang memiliki integritas juga dia yang memahami tentang bagaimana sesuatu hal disampaikan secara baik. Katakanlah di ruangan ini ada yang, saya nggak mampu melihat, tapi begini, kalaulah ada orang yang misalnya bercerita tentang saya, tadi yang bicara di forum Kanwil Kalbar itu Muhammad Ali Ramdhani gitu, yang mana itu orangnya, kemudian dibilang yang gendut, itu kan jujur dan saya terima itu sebagai sebuah fakta. Tetapi ketika kedengaran itu nggak nyaman. Atau misalnya ada anggota DWP pada baris kedua di tengah itu ada orang yang berkacamata, saya bilang, ibu namanya siapa Bu? Ya itulah misalnya ibu sesuatu gitu ya. Kemudian saya bilang, kenal nggak dengan katakanlah Dewi misalnya, Ibu Dewi, yang mana itu yang rabun matanya, kan gak enak didengarnya. Ya diselimuti dengan misalnya, bilanglah jangan rabun tetapi berkacamata, Ibu Dewi yang berkacamata. Atau misalnya ada yang izin kepalanya botak, Pak Kanwil misalnya, Pak Kanwil Kalbar yang kepalanya botak misalnya ya, misalnya, jangan bilang botak yang rambutnya pendek gitu aja, kan susah. Jadi tetap di dalam bingkai kejujuran, tetapi diselimuti dengan norma-norma, karena orang yang berintegritas itu selalu mampu memilih dan memilah kata agar setiap ungkapan-ungkapannya tidak menyakitkan, tetapi bicara di dalam konteks kejujuran. Dia adalah orang yang pintar merekat dan merakit kata menjadi kalimat, menjahit kalimat menjadi frasa-frasa, dan selalu nyaman didengar oleh siapapun. Sekalipun perintah
itu dirasakan sebagai sesuatu hal yang menantang, mengajak dan lain sebagainya. Termasuk saya mohon izin tadi sempat terlambat masuk karena sesuatu dan lain hal. Saya mencoba disiplin karena saya percaya bahwa disiplin adalah salah satu bagian dari budaya kerja kita. Orang yang menghormati waktu. Kalau pepatah Arab menyebut bahwa waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak dapat memanfaatkannya, maka dia akan menebas dirimu. Jadi orang yang berintegritas adalah orang yang senantiasa menghormati waktu. Dan izinkan saya pada forum kali ini, dan tentu saja saya boleh berbeda dengan Ibu dan Bapak karena hanya sebuah perspektif bahwa saya adalah orang yang tidak menyetujui dengan konsep manajemen waktu. Sebab waktu itu adalah sumber daya yang tidak sama dengan hal yang lain, misalnya keuangan dan tenaga. Kalau tenaga, keuangan itu bisa disimpan dulu, kemudian baru dimanfaatkan pada momentum berikutnya. Tetapi waktu itu akan terus bergerak. Sehingga saya termasuk orang yang tidak suka dengan istilah manajemen waktu kecuali manajemen aktivitas. Bukan waktu yang diatur, sebab waktu tak pernah bisa diatur, tetapi aktivitas yang bisa diatur. Penataan waktu, penataan aktivitas di dalam waktu itu yang kemudian mengakibatkan kita menjadi orang yang berintegritas. Integritas itu disiplin, menghormati. Kalau dalam bahasa-bahasa kekinian kerap kali disebut sebagai 7S, dari mulai santun, sapa, sabar, sopan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kalau bolehlah saya menyampaikan nilai kedua dari budaya kerja kita, yaitu tentang profesionalitas. Profesionalitas itu secara prinsip menyebut bahwa seseorang melakukan pekerjaan berdasarkan kepakarannya. Kaidah keagamaan kita menyebut bahwa seseorang yang bukan ahlinya apabila melakukan sesuatu hal goiri ahliha, maka ujung-ujungnya adalah tadi syah, tunggu saja kehancurannya. Dan pada hari ini kita menemukan sesuatu hal yang unik di dunia ini ketika frasa yang dikeluarkan itu bertolak belakang dengan fakta yang tengah kita bangun. Misalnya bahwa sesuatu hal yang tetap pada hari ini adalah perubahan. Bayangkan, yang tetap adalah perubahan. Sesuatu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Maka Ibu dan Bapak, hari ini kita tengah menghadapi sebuah dunia yang serba cepat berubah, sementara kita dituntut profesional. Profesional artinya bahwa kita harus melakukan aktivitas-aktivitas selaras dengan dinamika waktu, sehingga kita tidak berada pada pojok-pojok peradaban, kita tidak berada pada sudut-sudut perkembangan zaman, tetapi kita berada pada posisi mainstream. Dan seorang profesional, maka kemudian dia yang selalu mendeklarasikan dirinya sebagai insan pembelajar sejati. Jadi tidak boleh dia berhenti belajar pada posisi apapun. Pak Karbil sudah doktor, tetapi tidak boleh berhenti sebab peraturan perundang-undangan selalu bergerak dan bergeser. Bahkan dalam norma-norma tertentu itu cepat berubahnya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa berhentinya proses belajar buat seorang manusia, seorang ASN itu adalah kematian hakiki dari sifatnya sebagai seorang PNS. Saya berharap Ibu dan Bapak terus belajar, karena dengan belajarlah kita menjadi sosok yang memahami masalah dan menjadi orang yang profesional. Untuk insan-insan madrasah, insan-insan sekolah, izinkan saya menyampaikan sesuatu hal yang kerap kali saya sampaikan, bahwa orang yang terpelajar itu hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang, orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan, dan itu adalah Anda semua yang terus belajar. Saya berharap kita bersama terus melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mengembangkan kapasitas diri kita, di mana lingkungan strategis kita selalu cepat berubah dalam konteks peraturan, dalam konteks device, alat-alat yang kita gunakan, dan banyak hal yang lain. Kemudian setelah profesionalisme, kita punya inovasi. Kita tidak puas dengan apa yang ada sekarang, maka merancang bangun inovasi-inovasi yang tentu saja bermakna dan bermanfaat buat tadi bekerja lebih cepat, bekerja lebih berkualitas, kemudian memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu menjadi bagian penting dari nilai-nilai inovasi. Tidak kemudian puas dengan apa yang diraih pada hari ini, tetapi selalu meningkatkan berbagai cara, memotong birokrasi,
dan semuanya diarahkan pada pencapaian tujuan dengan mempermudah dari segala proses. Jadi prinsip dari sebuah model inovasi adalah dia bekerja secara cepat, dia melayani lebih baik, dan tentu saja manajemen resiko yang tertata kelola dengan baik, sehingga resiko-resiko dari pekerjaan itu dapat dikurangi dengan baik dengan model-model inovasi yang kita rancang bangun. Boleh jadi salah satu bentuk inovasi yang dirancang bangun pada hari ini adalah dengan membuat batik, baju seragam dengan batik, karena batik ini pada saat satu dimensi itu adalah pakaian kerja keseragaman, di sisi lain penghormatan terhadap budaya lokal ketika mengintegrasikan, tadi Pak Kamil mengintegrasikan 3 komunitas yang berada di Kalimantan Barat, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Dan ini adalah salah satu ciri khas kita ketika kita mencoba menyapa bahwa misalnya untuk Kementerian Agama, Gus Mem pernah menyebut Kementerian Agama ini adalah Kementerian Seluruh Agama. Maka di daerah, di wilayah-wilayah tertentu itu bisa menyebut bahwa Kementerian Agama hadir untuk seluruh komunitas masyarakat, baik Tionghoa, Dayak maupun Melayu, dan itu dilambangkan melalui baju kita. Dan selanjutnya Ibu dan Bapak, dari budaya kerja itu ada yang disebut dengan tanggung jawab. Tentu saya berharap apapun yang pernah kita lakukan, percayalah bahwa pekerjaan-pekerjaan kita itu akan memiliki nilai-nilai keagamaan. Sehingga saya berpesan pada kita semua, jangan sekedar bekerja khawatir atau bekerja dengan baik karena nilai dari pengawasan melekat. Percayalah bahwa di hidup kita ada juga pengawasan malaikat. Jadi pengawasan melekat dengan pengawasan malaikat itu harus bergandengan, sehingga apa yang kita pertanggungjawabkan bukan sekedar tanggung jawab dari persoalan-persoalan administratif yang nilainya adalah kemanusiaan, tetapi juga sesuatu hal yang kita akan pertanggungjawabkan kepada Sang Holik sebagai nilai-nilai penghambaan kita pada nilai keagamaan kita. Dan kita menggunakan banyak hal dari negara untuk kemudian menghadirkan layanan pada negara. Setiap rupiah yang digunakan oleh kita adalah sesuatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara ketuhanan, kehambaan. Saya berharap kita bersama dapat menjaga tanggung jawab ini dengan baik, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, tetapi karena lapisan administrasinya tidak kokoh dan tidak kuat, maka boleh jadi pandangan-pandangan orang lain itu memandang bahwa ini adalah bentuk fraud atau penyalahgunaan kewenangan. Sehingga pada forum yang mulia ini saya ingin mengingatkan bahwa setiap aktivitas kita harus dilengkapi dengan pengungkapan pertanggungjawaban dalam laporan-laporan yang memang terstandar dengan baik. Dan kalau kita menginduk pada konsep good governance, itu maka ada nilai yang disebut dengan accountability, ya. Bagaimana kita menyeragamkan cara kita melaporkan dengan apa yang kita lakukan dan dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah nilai kelima adalah keteladanan. Keteladanan itu kalau kita mempunyai nilai kebaikan, maka lakukanlah dari hal yang kecil, dimulai dengan sekarang dan dilakukan dari diri sendiri. Tak mungkin kita bicara tentang integritas, bicara tentang kejujuran, bercerita tentang kinerja, bercerita tentang pengembangan kapasitas dan kapabilitas kita, kalau kita sendiri berada pada posisi yang dalam pandangan orang tidak bekerja dengan baik, tidak berintegritas dengan baik, tidak jujur dan lain sebagainya. Maka saya berharap warga dari Kementerian Agama menjadi sokong guru bagi seluruh anak bangsa yang mengedepankan nilai tadi, integritas, kinerja yang baik, dan tentu saja dengan disiplin dan selalu melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas yang baik. Itu paling tidak catatan dari saya, dan saya paham Ibu dan Bapak adalah orang yang memahami tentang budaya kerja. Bahkan pada fase terakhir ketika kita melakukan survei budaya kerja, Kalimantan Barat termasuk pihak yang memperoleh nilai dengan baik, nilai yang baik. Tepuk tangan buat ASN Kalimantan Barat. Tetapi mengingatkan dalam kebaikan itu saya kira adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan agar senantiasa terngiang dan tertancapkan secara kokoh pada jiwa dan sanubari kita.
Dan pada hari ini saya diminta oleh Pak Kamil untuk meluncing batik kerja, dan sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa ini adalah pakaian pelengkap dari seragam yang kita gunakan untuk Senin dan Selasa itu menggunakan baju putih, kemudian Rabu dan Kamis menggunakan batik, dan untuk Jumat itu menyesuaikan. Saya kira saya bahagia dengan cara seperti ini, tetap menggunakan seragam, dan mudah-mudahan ini meningkatkan kinerja kita, termasuk ciri khas kerja kita yang selalu menempatkan penghormatan terhadap budaya lokal dari Kementerian Agama, yang merupakan salah satu indikator di dalam moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu memiliki 4 indikator inti. Indikator yang pertama adalah anti kekerasan, kemudian yang kedua komitmen kebangsaan, kemudian berikutnya menghormati budaya lokal. Dan ini adalah salah satu penciri khas kita di dalam melakukan penyapaan terhadap berbagai aktivitas yang selalu memberikan aksentuasi penghormatan terhadap budaya lokal. Dan saya merasa baju ini baju yang nyaman dipakai dan bagus coraknya. Mudah-mudahan Nah, Gusman juga sudah mulai berpesan agar ada baju untuk yang lain ya, baju seragam tapi tengah didesain. Dan harapan saya baju ini baju yang baik, itu juga memberdayakan lingkungan kita di dalam pengembangan ekonomi, di samping kita melestarikan budaya dan kearifan lokal. Harapan saya semuanya dilakukan dengan mengangkat pihak-pihak yang perlu, walaupun tadi dibilang tidak signifikan, tetapi mengajak UMKM pada tingkat lokal menjadi bagian penting. Saya kira itu catatan-catatan dari saya, dan saya memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa hadir langsung. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya saya bisa hadir secara langsung untuk menyapa, untuk saling bersalaman dengan Ibu dan Bapak. Dan untuk kegiatan launching, mohon izin saya menggunakan cara sebagai Muslim. Marilah kita launching batik yang lagi dirancang untuk pakaian kerja pada ASN di lingkungan Kamil Kementerian Agama Kalimantan Barat dengan pembacaan Al-Quran, dengan doa dan harapan melalui rahasia kekuatan mukjizat, karomah dan berkah dari Al-Quran. Baju ini akan menjadi identitas yang baik bagi penggunanya dan memberikan spirit bagi kita untuk memberikan layanan keagamaan maupun pendidikan keagamaan secara lebih kuat bagi masyarakat. Ala hadihin ya wa kulin yakin sholih. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dengan pembacaan Al-Quran tadi, maka baju kerja batik khas pada Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat saya nyatakan di launching secara resmi. Hadirin mohon berdiri dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Izin saya masuk dulu, Pak Kanwil dengan ngomong dulu. Ya. Pak Kanwil tampil menarik menggunakan batik. Cakep. Saya terkagum, hampir terjatuh. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Alhamdulillah, ini merupakan satu kebanggaan, dan sebenarnya launching hari ini sudah dinanti-nanti Pak oleh para pegawai kita. Saking karena inginnya memakai baju ini jauh sebelum di launching agar tidak kelihatan sebagai seragam, sudah ada yang memakai ke pesta Pak. Dan lantas. Baik, terima kasih Bapak Sekjen. Bila masih sambil kerja, mungkin bisa ngelirik-ngelirik kami ada. Ya, terima kasih Pak. Silakan lanjut, tapi saya posisi off cam karena ada beberapa pekerjaan yang harus selesaikan. Salam hormat semuanya, satu komando, satu barisan bersama Kementerian Agama, bersama Menteri Agama. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih.